Yusuf Mansur memangsa korbannya dari berbagai kalangan, baik pendidikan maupun tingkat ekonomi. Para calon korban umumnya terpikat karena tertarik dengan janji-janji manis yang dibumbui ajaran agama. Setelah investasi atau proyeknya jalan, barulah watak aslinya muncul, tidak satunya kata dengan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naim Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, banyak orang bertanya, sebenarnya korban-korban dari Yusuf Mansur itu dari kalangan apa? Kok durasinya panjang? Melibatkan banyak orang dan rupiah yang diembat juga tidak kecil. Salah satu contoh adalah kasus investasi batubara yang terjadi pada tahun 2009 yang disasar oleh Yusuf Mansur adalah jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Waktu itu hanya dalam tempo 3-4 bulan Yusuf Mansur bisa menghimpun dana sebesar 55 miliar rupiah. Ini berasal dari 250 jemaah Masjid Darussalam. Nah, kalau kita teliti lebih dalam lagi, jemaah Masjid Darussalam itu dari kalangan menengah atas. Tetapi ketika investasi ini diluncurkan, yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, ternyata yang ikut bukan hanya orang-orang yang berpunya, tetapi juga orang-orang sekitar kota wisata yang mendengar ada investasi yang cukup menggiurkan yang dibawa oleh seorang ustadz. Dalam persepsi banyak orang, dalam persepsi jamaah, yang namanya ustadz itu ya jujur, adil, tidak zalim. Tetapi faktanya adalah ketika investasi ini sudah berjalan sekitar 3-4 bulan, maka dinyatakan kolaps. Usut punya usut, ternyata memang tidak ada produknya yang namanya batu bara itu. Waktu itu Yusuf Mansur menjanjikan setiap pengapalan setiap bulan maka para investor akan mendapatkan 10-11%. Dan 10-11% keuntungan juga disalurkan ke Darul Quran, pesantren yang didirikan oleh Yusuf Mansur. Faktanya adalah hal ini tidak pernah terjadi. Itu ya, tidak pernah terjadi. Dan ketika para investor menagih investasinya, Yusuf Mansur ngajir. Karena itu setelah sekian tahun ada proses-proses mengajak Yusuf Mansur itu berdamai tidak bisa, maka ditantanglah bermubahalah 2 kali. Yang pertama dia diundang tidak datang, yang kedua didatangi rumahnya dan Yusuf Mansur
ngajir, tidak mau menemui. Nah, saudara, jika menilik dari tingkat pendidikan orang-orang jadi korban ini, bukan main. Ada yang master, ada yang doktor, ya. Ada juga seorang ustadz, ada juga konsultan minyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Di samping juga orang-orang kecil yang berinvestasi dengan cara urunan, patungan dengan teman atau saudara-saudaranya. Semuanya dilibas habis, dan mereka hanya berserah diri pada Allah. Karena ketika menuntut kepada Yusuf Mansurnya tidak mau bertanggung jawab, merasa dia tidak mengajak orang, padahal dia adalah komisaris utama di PT di mana batubara itu bernaung, komisaris utama. Dan ketika datang ke Masjid Darussalam, dia sendiri yang mempresentasikan di dalam masjid. Tapi semuanya sen kanan belok kiri. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Dan korbannya pun berjatuhan. Korban dari batubara kota wisata Cibubur ini tidak main-main juga. Ada suami istri yang akhirnya harus bercerai karena kasus ini. Ada juga yang terkena stroke. Ada juga yang menderita sakit sampai dia meninggal dunia. Nestapa bagi para investor batubara yang kasusnya terus membara sampai hari ini. Jadi itulah profil dari para korban Yusuf Mansur. Bukan orang sembarangan. Tingkat pendidikan bagus, ekonomi bagus, pemahaman agama, bahkan seorang ustadz pun kena. Ada apa ini? Rupanya memang kehebatan Yusuf Mansur itu adalah di lisannya. Janji-janji manisnya itu dibungkus sedemikian rupa dengan agama atau atas nama agama. Kalau sudah atas nama agama itu kan fit dunya wal akhirah. Dapat di dunia, dapat juga di akhirat. Maka orang banyak yang kesengsem, banyak orang yang terpikat, dan karena itu naruhlah puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang 6 miliar satu orang. Dan akibat ini orang tersebut juga harus bercerai dengan istrinya. Nah, saudara, inilah sebenarnya daya rusak Yusuf Mansur itu. Jika dia dibiarkan terus, karena apa? Karena dia melakukan operasi-operasi ini sudah puluhan tahun. Dan hukum nampaknya masih belum bisa dirasakan adil. Karena sampai hari ini kasusnya Yusuf Mansur hanya di pengadilan dan ujung-ujungnya adalah di NU-kan. Oleh karena itu kita mesti tetap harus membentengi umat ini, siapapun mereka,
agar tidak terjebak kepada investasi-investasi ala syariahnya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur harus dicegah, harus dihentikan dengan berbagai cara, dan salah satu cara adalah channel ini. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.